Oke, selamat pagi. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan kembali lagi mempelajari tentang konfigurasi elektron. Nah, pada pertemuan kemarin kita kan sudah belajar itu ya. Sekarang kita akan tingkatkan lagi sekali. Bisa nggak kira-kira AI atau kecerdasan artifisial membantu kamu dalam proses belajar? Ya. Nah, aturan mainnya begini nanti. Ketika kamu menggunakan AI, kamu harus jujur. Apa yang disampaikan AI itu yang kamu tulis. Demikian juga apa yang kamu pahami dari proses belajar sebelumnya, apa yang kamu pahami dari buku, itu yang kamu tulis. Tujuannya apa? Supaya nanti kamu bisa membandingkan hasil analisis kamu dan hasil analisis dari AI. Ya. Nah, untuk itu sekarang kita akan melakukan proses ini melalui kerja kelompok. Nah, kelompoknya akan saya bagi ya menjadi 5 buah kelompok. Nanti setiap kelompok seperti yang sudah saya sampaikan akan mencari atau membahas tentang penentuan konfigurasi elektron. Nah, sekarang saya akan tulis dulu konfigurasi elektron dari atom apa saja yang akan kalian buat. Yang pertama, kalian buat konfigurasi dari natrium, nomor atomnya 11. Yang kedua, konfigurasi dari oksigen, nomor atomnya 8. Kemudian yang ketiga, kemudian Fe, nomor atomnya 26. Yang keempat, misalnya saya pakai atom X, nomor atomnya 46. Kemudian yang kelima, atom Y dengan nomor atom 55. Dan yang terakhir, atom Z, nomor atomnya adalah 66. Ya, jadi yang di sebelah kiri itu sudah jelas atom atomnya apa. Yang di sebelah kanan saya sengaja membuat notasi seperti itu supaya kalian pelajari. Paham? Nah, sekarang saya akan bagi kelompok menjadi 5 kelompok ya. Jadi setiap saya tunjuk tolong hitung 1 sampai 5. Hitung mulai. Tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Yang dapat nomor 1 angkat tangan. Nah, kalian tergabung ke dalam kelompok 1. Yang dapat nomor 2 angkat tangan. Kalian tergabung ke dalam kelompok 2. Yang nomor 3 angkat tangan, tergabung ke dalam kelompok. Yang nomor 4, yang nomor 5. Ya, jadi kelompok sudah saya bagikan. Aturan mainnya saya ulang lagi sekali. Pertama, kalian tulis konfigurasi secara manual dengan aturan tahu bau, aturan kat, dan asas larangan Pauli. Konfigurasi macam gimana yang pakai 1S2, 2S2, 2P6 yang itu ya. Itu tanpa menggunakan AI. Nah, terus setelah itu selesai nanti akan saya kasih waktu berapa menit untuk kerjakan secara manual? 10 menit cukup. Nah, setelah 10 menit baru boleh mengeluarkan HP. Untuk sekarang HP-nya dimasukkan ke dalam tas. Silakan, silakan.
Kelompok 1 kumpul di sebelah sini, kelompok 2 di belakang situ, kelompok 3 di depan sini, kelompok 4 di situ, kelompok 5 di pojok depan. Silakan beda dua. Ya, kalau 5 dapat air 5. Air itu skipnya kan harus ada 4. Dia bilang, Dan silakan di setiap kelompok silakan bisa mulai bekerja. Saya kasih waktu berapa menit? 10 menit. Silakan bisa bekerja. Untuk dimana kalian tulis cukup tulis satu kelompok satu saja. Ya. Makanya 10 menit. Konfigurasinya saja, Pak. Apa ya? Silakan tuliskan konfigurasinya saja. Ya, untuk 10 menit pertama kalian manual dulu ya. Jangan di awal menggunakan AI. Berdua ya. Tiga bintang, 8.
Itu ini kalau bukannya apa? Apakah sudah? Belum. Tambahan waktu? Tambahan. Ya. Jadi 5 menit. Saya tambah waktunya lagi 5 menit ya. Ya. Apanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 semuanya. Manual.
semuanya manual dan semuanya juga AI ya. Bintang besi. Sudah semuanya bikin manual dulu. Baru kita bikin lagi menggunakan sudah. Bilu dah dong. Kita bilu. Oh, yang kode benda. Kalau macam tapi saya di sini. Perhatian semua, saya sudah cek keliling, artinya sudah untuk penulisan konfigurasi elektron dengan menggunakan kemampuan kamu dan pemahaman yang kamu punya. Dan sekarang saya kasih waktu juga lagi 10 menit sampai 15 menit. Silakan sekarang bisa menggunakan AI, tetapi dengan catatan tidak boleh ada yang mengubah jawaban sebelumnya. Ya, ketika kamu mencari jawaban dengan AI, seandainya ada perbedaan, jangan mengubah jawaban yang sudah kamu buat sebelumnya. Paham? Nah, sekarang silakan bisa buka HP-nya. Silakan bisa menggunakan open AI dan bisa menggunakan Gemini. Silakan bisa dikerjakan. Bebas AI, Pak. Ya, AI-nya bebas. Mau pakai yang mana silakan. Coba dicek GPT Ali.
Di Google Google ChatGPT kali. Silakan langsung ditulis jawabannya ya. Silakan, AI itu ada banyak. Ada Meta AI, ada Gemini AI, ada ChatGPT dan lain sebagainya. Silakan bisa manfaatkan semuanya dan bisa menggunakan perintah. Perhatian, bisa menggunakan perintah atau prompt yang berbeda untuk menguji jawaban yang kamu punya. Ya, silakan kalau sudah ketemu jawabannya langsung ditulis. Bapak, bebenang. Coba silakan apa? Atau di apa belum nanti? Ketika kalian bertanya dengan AI, anggap AI itu adalah partner kamu belajar ya. AI itu partner belajar. Ketika AI memberikan jawaban, silakan itu ditulis juga di buku. Supaya apa? Supaya nanti kamu bisa bandingkan hasil dari partner kamu yang berupa AI dan dari jawaban yang kamu punya hasil diskusi dengan kelompok. Nanti akan kamu dapatkan dua buah jawaban. Nanti itu yang kamu bandingkan. Paham? Berarti benar Baduan kan? Betul. 46 gitu. Silakan tulis jawaban yang kamu dapatkan dari AI ya. Kalau sama tulis juga supaya nanti kamu bisa menyimpulkan. Waktu 5 menit lagi ya sebelum kita bahas jawaban kamu.
Oke, ya, bisa. Pakai air sudah. Oke, perhatian semua. Karena saya sudah keliling ke setiap kelompok, ternyata menggunakan AI lebih cepat. Ya. Nah, sekarang saya ingin per kelompok menyampaikan hasil pekerjaannya. Yang disampaikan itu adalah yang pertama, sama apa tidak hasil yang kamu dapatkan dari diskusi kelompok dan juga dari AI. Kemudian yang kedua, yang kedua, sampaikan pula kelebihan dan kekurangan ketika kamu pakai AI dan juga ketika diskusi kelompok. Yang ketiga, rekomendasi dari kamu itu seperti apa? Paham? Nah, sekarang saya mau tunjuk ke kelompok dulu. Sampaikan. Yang pertama kelompoknya kelompok ini ya. Yang pertama Dina. Ya. Silakan disampaikan hasil pekerjaannya. Yang nomor 1. Selamat pagi kepada seluruh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan rasa literasi, marilah kita memberikan apresiasi dan Indonesia bangsa dan tanah airku. Kemudian kita mulai membahas dari kelompoknya Meisa Putra. Silakan bisa dimulai dari lambang NA atau Natiu. Dibacakan saja. Lambang 11 NA, 1 S2, 2 S2, 1 S pangkat 2, 2 S pangkat 2, 2 P pangkat 6, 3 S pangkat 1. N sama dengan 3, L sama dengan 0, M sama dengan 0, S sama dengan plus 1/2. Itu dari diskusi Ini dari diskusi kelompok. kalau berdasarkan AI. Kalau berdasarkan AI, jawabannya lebih pendek. 11 NA, 2 sama dengan 11. Lihat di tabel periodik, 11 sama dengan NA. Jadi disimpulkan, kalau kita buat sendiri, jawabannya lebih panjang dan kita bisa berpikir sendiri. Sedangkan dari AI, jawabannya tidak akurat dan otak tidak berfungsi. Oke, berarti kesimpulan kelompoknya Nova Meisa, ketika menggunakan diskusi kelompok, pemikiran ya terjadi proses tukar-menukar pikiran. Ketika pakai AI, langsung muncul jawaban begitu saja tanpa ada pemikiran lebih lanjut. Oke, kasih tepuk tangan semua ya. Kemudian silakan duduk. Kemudian saya minta kelompoknya Ode, silakan. Silakan berdiri. Ada sana. Ya, silakan. Satu dari manual 11 NA Yang dibahas sekarang yang oksigen. oksigen 8 oksigen, konfigurasinya 1 S2, 2 S2 dan 2 P4 manual. Ya, itu dari hasil diskusi kelompok. Kemudian dari hasil AI
satu sama Pak. Satu S2, dua S2 dan dua P4. Hasilnya sama ya? Ya. Nah, sekarang menurut pendapat kamu, bagaimana sekarang? Apakah kamu lebih cenderung pakai AI atau lebih cenderung ke diskusi kelompok? Diskusi kelompok. Kalau pakai AI orang tidak berfungsi. Jadi kalau pakai AI ternyata tidak ada kerja di pemikiran atau otak masing-masing. Silakan duduk. Kemudian saya minta yang selanjutnya kelompoknya di sini kelompoknya Miliana Gitarisma, silakan. Yang FJ sekarang. Belum? Sudah, silakan. Bacakan saja hasilnya. Oke, sudah ya, sudah benar itu. Kalau itu berdasarkan diskusi kelompok atau diskusi kelompok. Kalau dengan AI kira-kira hasilnya sama atau beda? Hasilnya sama. Nah, sekarang rekomendasi kamu gimana? Lebih baik dengan AI. Alasannya? Lebih cepat. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Sekarang saya lanjut kelompoknya Medharma di sini. Medharma silakan. Nomor 4 atau X46. Karena tadi saya sudah pilih, bisa langsung simpulkan saja hasil yang kamu dapat dari diskusi kelompok dan dari AI. Hasilnya sama atau berbeda? Ya, nomor 4. Hasilnya berbeda. Nah, sekarang karena hasilnya berbeda, kira-kira yang benar itu dari diskusi kelompoknya atau dari AI? Dari diskusi kelompok. Oke, kenapa bisa menentukan itu yang benar? Yang hasilnya tidak sesuai. Kalau di diskusi kelompok konfigurasinya gimana? Kemudian sama dari AI Berbeda ya? Oke, ternyata yang didapatkan oleh kelompoknya Medharma itu ternyata yang dari AI itu disingkat, sementara diskusi kelompok lebih panjang. Artinya apa? AI itu perhatian semua, AI itu sebenarnya bisa digunakan sebagai salah satu partner, bisa digunakan untuk bisa konfirmasi ataupun mencari masukan, bukan jawaban akhir atau jawaban final. Enggak? Nah, dari diskusi kita hari ini ada yang mau bertanya kira-kira? Tidak. Ada yang mau menyimpulkan hasil pekerjaanmu hari ini? Yuk, silakan berdiri. Kesimpulan yang saya dapatkan dalam pelajaran ini mengenai konfigurasi elektron mencari konfigurasi elektron menurut manual dan AI. Pendapat saya mengenai AI, kita akan terus bergantung kepada AI dan otak kita tidak bisa berpikir secara kritis. Terima kasih. Kasih tepuk tangan semua ya. Satu kelompok lagi.
saya minta kesimpulan lagi satu orang. Ada yang mau bersedia menyampaikan isi hatinya? Siapa yang bisa kira-kira? Lagi Pak? Agustina silakan. Oh sudah tadi. Yang lain. Silakan Nopal Mesa. Apa kesimpulanmu pada hari Pak ini? Mahes, jadi menurut saya AI memang bisa digunakan untuk mencari jawaban yang cepat dan kurang efisien jika untuk berpikir secara kritis. Di saat kita ada masalah, kita tidak bisa menyelesaikannya sendiri karena kita terlalu bergantung terhadap AI. Oke, kasih Pak. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jadi untuk pelajaran hari ini saya bisa menangkap satu hal, yakni AI itu bisa menjadi partner, tetapi jangan menggantungkan diri kamu kepada AI. Jadi yang paling penting itu adalah bagaimana kamu berpikir secara kritis. Gunakan logika. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan kembali ke berpikir secara kritis menggunakan pikiran kita sendiri, yaitu pembelajaran bagaimana menentukan lokasi unsur dalam sistem periodik, baik itu di periode berapa, di golongan berapa. Sampai di situ ada yang mau bertanya? Ya, cukup ya. Pembelajaran hari ini kita cukup ya. Selamat siang.